Makanya kenapa tadi kan ada konsultasi kan ya. Ketika kita udah memprioritaskan sesuatu, kemudian kita juga kenapa kita harus mempunyai tabungan, rekan-rekan sekalian ya. Salah satunya sebetulnya rekan-rekan sekalian, tabungan itu bukan masalah besar atau kecil. Yang paling jelas itu konstannya. Jadi kenapa kita harus nabung supaya itu semua itu mau 5.000, mau 10.000 kan tiap 2 hari sekali ya. Mau berapapun tiap 2 hari sekali itu harusnya kita lakukan. Kenapa demikian? Itu akan menjadi acuan kita. Akan menjadi sebuah antusias kita gitu. Seberapa kuat sebetulnya kita bisa mempertahankan hal yang demikian. Makanya kenapa penting yang harus ada nabung gitu loh. Bukan hanya di saat bahwa kita itu punya uang, tapi di saat uang itu sedang pas-pasan, kita juga tetap menyempatkan nabung gitu loh. Apalagi nabungnya di BMT, benar nggak? Apalagi di tabungan prioritas itu akan lebih bagus karena itu akan sangat bermanfaat juga bagi yang lain. Dan bahkan ya kalau misalkan ada sesuatu yang penting dan mendesak, tetap bisa diambil gitu loh rekan-rekan sekalian. Makanya kenapa penting tadi, penting kita itu harus menabung gitu kan. Kalau misalkan ada hal-hal yang mendesak nih supaya impian tetap kajaga gitunya banget kariksa gitu kan. Nah itu intinya teh banget kajaga harapan kariksa, berarti kan itu benghar. Tetan disebut benghar teh banget kajaga harapan kariksa gitu. Nah adalah salah satu solusinya itu adalah bagaimana kita bisa nabung dalam kondisi apapun gitu. Dan bukan masalah besar dan kecil. Nah, daripada ayeuna besar jebret gitu les gitu tak 10 abad gitu loh. Nah lebih baik naik 5.000 10.000 kayak gitu kan. Itu berjalan setiap 2 hari sekali. Kenapa harus 2 hari sekali? Ingat orbitofrontal cortex ini bergantinya setiap 2 hari. Rekan-rekan sekalian, ketika kita itu tidak dibiasakan dalam 2 hari habitnya tersebut, maka itu tidak akan pernah menjadi sebuah kekuatan karena memang kita belum pernah membuat sebuah kebiasaan yang mumpuni, ya berarti kita harus membiasakan diri dengan sesuatu yang mumpuni yang bisa memperkuat diri kita. Oke. Clear rekan-rekan sekalian ya. Jadi tadi saya ulangi lagi dari Asep dari kesimpulan semua, kriteriakan pada sesuatu yang sangat penting dan mendesak. Nah, setelah itu jangan lupa rekan-rekan sekalian konsultasikan, rekan-rekan sekalian ya, konsultasikan kepada orang yang Anda percayai, pendahulu ataupun guru Anda, sehingga Anda benar-benar ketika Anda melangkah untuk mencapai apa yang penting dan mendesak itu Anda punya kekuatan. Aya maunana, aya karomana, aya ijabahna, rekan-rekan sekalian ya, kalau kita konsultasi pada pendahulu dan guru gitu. Nah, jadi setelah dikonsultasikan seperti itu, kemudian kita berarti kan lakukan apa yang menjadi hasil dari konsultasi tersebut. Nah setelah itu dalam rangka kita melakukan hati-hati rekan-rekan sekalian, Anda harus ngasih rongga pada otak Anda. Kenapa dalam perjalanan sejarah saya dulu klinik Cipancar misalkan gitu ya, rumah terapi Cipancar itu dulunya hanya hari Rabu saja gitu kan. Yang kenapa saya memilih hari Rabu, karena memilih hari Rabu itu satu saya bisa healing, loba ting jelema, jadi pas loba jelema saya gitu no healing gitu kan. Jadi tempatnya di kuah we kusorangan di tempat-tempat memana teh gitu. Nah salah satunya itu rekan-rekan sekalian ya. Dan setelahnya sini menjadi saya healingnya tiap hari akhirnya. Jadi salah satunya kenapa dulu kan tiap hari 24 jam dalam sehari gitu kan, 7 hari dalam seminggu. Itu full saya lakukan dengan pasien 150 orang gitu setiap hari. Kebayang naik tengah jalan palingan miskin wae da jeda cek setek gitu. Pasien 150 sehari rekan-rekan sekalian, tapi kau udah geneh gitu kuno pengangguran gitu. Maksudnya teh kan kenapa bisa demikian? Karena ternyata kalau di dalam ilmu itu ternyata otak kita nggak ada rongga gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Nggak ada waktunya kita untuk tenang, menikmati sesuatu, menginspirasi sesuatu. Sehingga kita itu kayak hamster kalau seperti itu. Makanya kasih rongga untuk ketenangan. Nah setelah itu rekan-rekan sekalian, yang harus paling penting kita lakukan adalah nawaituan.
di dalam setiap apapun yang kita lakukan menuju apa yang kita tuju. Anda sedang duduk, nawa itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan duduk ini akan mempercepat apa yang menjadi impian saya. Sebutin itu apa. Yang tadi itu yang dijadikan lokomotifnya. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi nawaituan di dalam setiap apapun yang kita lakukan terhadap apa yang kita tadi lokomotifkan. Oke, mudah-mudahan dipahami nih. Tadi kan sudah ada lokomotif Anda ya. Sesuatu yang sangat penting dan mendesak yang harus kita cukupi. Kemudian setelah itu kita konsultasikan, oh benar itu yang paling penting dan paling mendesak. Kemudian kita lakukan. Ketika kita melakukan, kita punya rongga. Oke, setelah kita punya rongga seperti itu, rekan-rekan sekalian, berarti kan kita melakukan kembali apa yang harus kita lakukan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Nawaituan oleh kita untuk menuju pada apa yang kita prioritaskan tadi. Oke, ya. Anda sedang diuk, Anda sedang nunutan, Anda mau tidur, Anda sedang beraplikasi. Ya Allah, mudah-mudahan melalui jalannya ini, impian yang saya prioritaskan itu tetap cepat tercapai. Mudah-mudahan melalui orang ini, saya bisa mendapatkan secepatnya apa yang saya prioritaskan. Apa itu berarti? Sebutkan tadi nahate gitu. Nah, sehingga itu akan bernilai rekan-rekan sekalian, sebuah kesadaran yang ilmiah. Dari situ dimensi itu bereaksi gitu. Kan dalam rangka bagaimana kita bisa ajaib lagi gitu, rumusan ajaib lagi. Dan saya yakin Anda aplikasi rekan-rekan yang ada di sini semuanya aplikasi istimewa, benar nggak? Bisa semua aplikasi walaupun baru bisa 3 titik, saya yakin rekan-rekan sekalian sudah bisa ya. Kemudian Anda bagaimana pucuk pangjungjung kembang panjang sudah bisa. Tapi bagaimana Anda mempengaruhi teman aya nu babari itu dipengaruhi ke datang, da ieu mah aya nu dipengaruhi geus 1000 kali da nganggar kena nolak coba ya rekan-rekan sekalian. Kan itu masalah energi, benar. Sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menimbulkan kemampuan, itu energi. Nah, bagaimana energi itu bisa bertumbuh pada kita sehingga mendorong kita pada satu keadaan di mana impian kita sangat ajaib kita capai. Oke ya rekan-rekan sekalian, berarti kita simpulkan nih. Yang pertama, bagaimana kita memfungsikan orbitofrontal cortex ini atau cakra ajna ini dengan tadi memprioritaskan apa yang paling penting dan paling mendesak bagi kita. Setelah itu kita konsultasikan. Oke. Nah, sambil berjalan berarti kita buat rongga di dalam perjalanan kita. Selain itu juga kemudian setelah membuat rongga, apa yang harus kita lakukan? Nawaituan di dalam setiap aplikasi menuju kepada apa yang kita prioritaskan. Dari situ pasti ada keajaiban. Oke, intinya rekan-rekan sekalian, Anda orang luar biasa, tetap menjadi orang luar biasa. Jadi bagaimana tekniknya di lapangan? Tekniknya di lapangan adalah dapatkan hatinya, maka siapapun itu akan memberikan apa yang ada padanya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Untuk mendapatkan hatinya tersebut, manusia itu paling suka dipuji dan diposisi.